Selamat pagi, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Mula Warman Kota Samarinda, Kalimantan Timur akan memperlihatkan video pembelajaran PPL pertama di SMK Negeri 1 Mamuju, Sulawesi Barat. Materi makhluk hidup dan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. SMK 1 bisa luar biasa. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, semoga kalian semua bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dan Ibu sampaikan jangan lupa berbahagia ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ahmad Ridwan, Hadir, Bu. Andi Hikmah, Amelia Intan, Arsiani, Asri. Agar kalian tidak merasa tegang pada pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan ice breaking. Oke, semua bangkit berdiri. Bagaimana? Semua sudah rileks ya? Oke, baik. Nah, kita akan masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya, coba kalian perhatikan tulisan yang ada di papan tulis. Nah, jadi di atas ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah kalian memperhatikan kolam yang ada di sekolah? Oke. Kira-kira ada apa saja di kolam tersebut? Apalagi? Ya, berbagai macam ya makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian apa perbedaan komponen yang ada di taman tersebut? Ya, kira-kira apa saja perbedaannya? Iya, terdiri dari beberapa jenis hewan, ada juga tumbuhan, ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa lingkungan tidak hanya tersusun atas satu komponen saja. Nah, di dalam suatu lingkungan ini terdiri atas beraneka jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi di dalamnya. Oke. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan yang saling bergantung satu dengan yang lain dan terhadap lingkungannya, yaitu baik berupa tanah, air, energi, dan peserta didik nantinya mampu membuat pamflet berjudul hubungan makhluk hidup dalam ekosistem dengan kita akan masuk dalam kegiatan inti kita.
di mana silakan kalian membuka aplikasinya yang sudah Ibu berikan di dalam Quizizz. Silakan kalian join. Kemudian kalian menjawab pertanyaan pemantik yang ada di dalam, ya. Kalau ada yang sudah, bisa diberitahukan kepada Ibu. Ibu akan menjelaskan materi mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, apa yang akan kita pelajari? Jadi, ada 5 topik yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kedua, ketiga, keempat, dan oke, baik. Nah, di atas ada lingkungan, habitat, dan ekosistem. Siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian dari lingkungan? Ya, silakan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup, segala sesuatu yang berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Ya, jadi itu adalah pengertian lingkungan ya, di mana segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Segala sesuatu itu saling berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Nah, kemudian habitat. Ada kira-kira yang tahu apa pengertian habitat? Ya, silakan selfie. Habitat itu adalah dalam lingkungan tersebut dia tinggal di tempat tertentu yang disebut dengan habitat, atau dengan kata lain tempat tinggal. Iya, benar sekali. Habitat itu sama dengan tempat tinggal ya, suatu makhluk hidup, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan. Nah, yang ketiga yaitu ekosistem. Apa itu ekosistem? Ya, silakan Rasti Aulia. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, benar. Jadi semua jawaban yang kalian berikan adalah jawaban yang benar ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa 2 komponen ekosistem ini terdiri atas yang pertama komponen biotik, yang kedua yaitu komponen abiotik. Selanjutnya Ibu akan membagi beberapa kelompok. Tolong didengarkan namanya. Dan silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. 1. Ahmad Ridwan, Asril, Selsia, Rasti Aulia, dan Rahmat Ramadan. Dan kalian mencari identifikasi masalah yang ada di dalam video yang akan Ibu tampilkan ya.
Ada yang bisa menyampaikan apa identifikasi masalah dari hasil video yang kita lihat bersama-sama tadi? Ya, silakan. Kelompok 1. Identifikasi masalah, bagaimana makhluk hidup dalam suatu. Coba Rasti berdiri. Coba diulang. Identifikasi masalah, bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan yang lain. Oke, boleh. Nah, selanjutnya silakan kalian membuka LKPD yang telah Ibu bagikan tadi. Kemudian kalian melihat apa yang harus kalian lakukan berdasarkan LKPD tersebut. Ya, tentunya kalian akan melakukan pengambilan data untuk mengamati lingkungannya. Nah, selanjutnya setelah itu kalian akan melakukan analisis data ya dari hasil pengamatan dan mencari berbagai informasi baik itu dari buku paket, internet ataupun media-media pembelajaran yang lain. Jadi silakan kalian mengerjakannya. Jadi dalam LKPD yang Ibu bagikan itu, di situ kita akan membuat sebuah pamflet ya mengenai tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Sudah semua diperhatikan LKPD-nya? Sudah dilihat ya? Oke. Selanjutnya kita akan membuat desain produk. Ya. Membuat desain produk di sini, coba kalian perhatikan contoh pamflet di atas. Jadi produk yang akan kalian hasilkan seperti contoh yang ada pada gambar. Ya. Ini merupakan contoh desain pamflet. Jadi silakan kalian buat sesuai dengan apa yang kalian sepakati dalam kelompoknya, mulai dari desainnya seperti apa. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan tulisan teks non fiksinya ya yang sudah Ibu bagikan kemarin dalam grup, yang juga kalian boleh cari di internet atau buku paket yang mendukung akan kegiatan ini. Jadi alat-alat yang digunakan sudah lengkap ya semua? Oke, ada gunting, kemudian ada kertas karton manila, ada pensil warna, dan ada juga beberapa gambar yang akan kalian masukkan ke dalam pamflet tersebut. Silakan dikerja. Ya. Jadi untuk kelompok 1 yaitu simbiosis mutualisme. Kelompok 2 perhatikan LKPD-nya. Yang kedua ada simbiosis apa? Komensalisme. Ya. Untuk yang ketiga ada apa? Simbiosis parasitisme. Ya, yang keempat? Simbiosis sentralisme. Ya, jadi kerjakan sesuai dengan urutan kelompoknya. Yang pertama kerjakan untuk kelompok pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil konkret kami, yaitu simbiosis parasitisme. Jadi, simbiosis parasitisme adalah interaksi bersama antara dua jenis organisme. Yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain merugikan. Dengan manusia. Contoh, hubungan yang merupakan simbiosis parasitisme jadi pada nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan dengan mehisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terjadi penyakit berbahaya. Cerita non-fiksi. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang masih hidup dan bagian yang abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup. Bagian lingkungan yang tak hidup lainnya terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan udara. Cahaya matahari dapat membakar udara, air, dan tanah atau menjadi suhu yang sesuai dengan hidup. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Baik, itulah tadi hasil dari kelompok kami dan cerita fiksi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi persentase dari kelompok 3, di mana kelompok 3 ini mempersentasekan tentang simbiosis parasitisme, di mana mereka mengambil contoh yaitu nyamuk dan tangan manusia. Jadi yang berperan sebagai inang di sini yaitu nah, kemudian nyamuk itu berperan sebagai apa di situ? Parasit, ya, yang hanya menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan orang lain, yaitu tangan manusia, ya, di mana dia bertahan hidup memperoleh makanan dari inangnya, yaitu darah manusia. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, silakan satu orang. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Interaksi antara dua organisme yang berlainan spesies disebut simbiosis. Simbiosis yang saling menguntungkan dua organisme disebut simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme terjadi pada burung jalak dan kerbau. Burung jalak hinggap di kepala kerbau. Jalak diuntungkan karena ia mendapatkan makanan dengan memakan kutu yang berada
tempat tinggal. Contohnya kelomang dan anemon laut. Kelomang adalah jenis Crustacea yang menempati cangkang siput laut yang kosong. Banyak kelomang yang membiarkan anemon laut hinggap di cangkang yang ditempatinya. Anemon mengusir hewan pemangsa kelomang dengan cara menempatkan racun. Anemon laut mendapat keuntungan karena dapat memakan sisa-sisa makanan dari kelomang. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, itulah tadi kesimpulan ya dari pembelajaran kita hari ini, yang dimana satu dengan yang lainnya itu saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ada yang saling menguntungkan, ada yang saling merugikan, bahkan ada yang saling menghambat pertumbuhan satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya dari persentase tiap kelompok, Ibu akan memberikan reward atau penghargaan kepada kelompok yang aktif ya. Jadi Ibu akan memberikan penghargaan reward kepada kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 naik satu orang untuk Ibu berikan reward ya. Di sebelah sini. Jadi ini adalah bentuk penghargaan reward sebagai peserta kelompok terbaik ya. Oke. Selanjutnya kalian perhatikan di materi kuisisnya, perhatikan soal yang ada di dalam. Coba kalian buka. Ada latihan soal di situ ya. Ya, silakan dikerja. Kemudian untuk soalnya ini nanti pada pertemuan berikutnya akan dikumpulkan. Sekarang Ibu akan bagikan lembar refleksi. Silakan kalian isi ya. Silakan kalian baca petunjuk pengisian untuk lembar refleksinya. Silakan dikumpul lembar refleksinya. Semua lembar refleksinya sudah dikumpul ya? Sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan materi kita untuk minggu depan? Ya, silakan. Berdiri ya. Jadi materi kita pada minggu depan yaitu pencemaran. Oke, betul sekali ya. Materi kita minggu depan yaitu tentang pencemaran lingkungan. Jadi demikianlah pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Kita lebih menghargai lingkungan kita. Kita bisa saling menjaga lingkungan kita untuk kelangsungan hidup makhluk hidup berikutnya. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Namun sebelumnya Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin kita kembali dalam doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.